Jadi saudara-saudara Salafi Wahabi, perhatikan baik-baik jawaban saya. Apakah sifat 20 itu betul-betul menyesatkan umat Islam di Nusantara? Mari kita simak bersama-sama. Sifat yang 20 itu sifat wajib bagi Allah ya. Karena bukan hanya sifat yang 20, karena Allah itu mempunyai tiga sifat wajib, yaitu sifat wajib, muhal dan jaiz. Yang wajib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Bapak Ibu para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dengan kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TSTV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Juga kita lupa kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina, mudah-mudahan mereka oleh Allah diberi kesabaran, diberi ketabahan menghadapi ujian, dan yang gugur ya sebagai syahid, mudah-mudahan oleh Allah diampuni dosa-dosanya, diterima amal baiknya. Pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina oleh Allah diberi kekuatan, diberi kemampuan mengalahkan penjajah, mengusir penjajah dari tanah Palestina, sehingga tanah Palestina menjadi tanah yang menjadi negara yang merdeka, yang berdaulat. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, terus dukung channel kami yaitu dalam menebar manfaat, mencerahkan umat, ikut membentengi umat dari kesesatan, membentengi umat dari akidah-akidah yang menyesatkan, menghindarkan umat dari paham radikal. Dengan cara mensubscribe channel ini, nyalakan tanda loncengnya, nyalakan tanda jempolnya, kemudian ditinggalkan komentar di bawah video ini. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan menanggapi komentar yang ada di kolom komentar video kami, ya video yang 2 hari yang lalu. Ini komentar yang masuk ya. Ini yang perlu saya luruskan karena ini sangat penting ya. Sifat 20 itu telah banyak menyesatkan umat Islam di Nusantara. Nah, ini perlu saya jelaskan. Nanti saudara-saudara Salafi Wahabi, perhatikan baik-baik jawaban saya. Apakah sifat 20 itu betul-betul menyesatkan umat Islam di Nusantara? Mari kita simak bersama-sama. Sifat yang 20 itu sifat wajib bagi Allah ya. Karena bukan hanya sifat yang 20, karena Allah itu mempunyai tiga sifat wajib, yaitu sifat wajib, muhal dan jaiz. Yang wajib itu ada 20, yang muhal ada 20, yang jaiz ada 1. Dan ini sifat wajib Allah yang 20, artinya wajib itu sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah adalah wujud. Allah ada ya. Apakah mengatakan Allah ada itu sesat? Ini dalilnya diambilkan dari Quran surat As-Sajdah, yaitu ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy
Allah lah zat yang menciptakan langit dan bumi dan sesuatu di antara langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian beliau itu bersemayam di arsy. Malakum min dunihi min waliyin, tidak ada bagi kalian dari selain Allah dari seorang penolong, wala syafi' dan orang yang memberi syafaat. Afala tatazakkarun, apakah kalian itu tidak mengingat-ingat? Jadi ini dalilnya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit itu wujud. Allah itu ada, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Apakah dengan ayat ini kalian sesatkan sifat wajib yang 20? Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat qidam. Qidam itu Allah terdahulu, berarti yang pertama kali ada adalah Allah, yaitu dalilnya yaitu pada surat Al-Hadid ayat ketiga, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah zat yang pertama kali ada, wal akhiru dan yang terakhir, artinya nanti setelah kiamat yang tersisa hanyalah Allah, wal zahir dan yang zahir, wal batin dan batin, wa huwa adapun Allah bikulli syai'in alim, terhadap setiap sesuatu, alimun ialah mengetahui. Dan ini nanti langsung berkaitan dengan ini, masuk pada dalilnya sifat ilmu. Sifat wajib Allah yang ketiga yaitu baqa. Baqa artinya kekal, dan ini dasarnya ada di surat Ar-Rahman ayat ke-27, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Tolong dipikirkan, sesatkah seperti ini nih? Sudah jelas ada dalilnya dan dalil Quran lagi ya. Nanti tolong saudara salafi yang memahami, yang menyesatkan sifat wajib 20, kasih referensinya. Dari sisi mana Anda menyesatkan sifat wajib bagi yang 20, sifat wajib bagi Allah yang 20? Sisi mana yang menyesatkan? Kemudian referensinya kan, tolong Anda berikan referensinya atau dalilnya, baik dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil yang mengharamkan atau melarang sifat wajib yang 20 ini ya. Dalilnya jangan hanya mengkritik sifat wajib itu, sifat yang 20 itu menyesatkan, jangan hanya mengkritik demikian, tapi harus menyertakan dalil. Jadi sifat baqa itu adalah dalilnya pada surat Ar-Rahman ayat ke-27, wa yabqa, ini kan baqa yabki baqaun, kekal. Sifat wajib Allah yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadisi, dalilnya yaitu pada surat Al-Ikhlas ayat keempat, Bismillahirrahmanirrahim, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah satupun orang yang menyamainya. Nih, seharusnya di surat Al-Ikhlas ayat keempat, Allah berbeda dengan makhluknya, tidak sama dengan makhluknya. Kalau masih dikatakan ada tak punya tangan, punya kaki, maka Allah itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Juga dalilnya ada dalam surat Syura ya. Surat Syura ayat ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan ini dari 3 sifat ini itu sama dan basar ini. Jadi yang pertama saya ambilkan dari laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang sama dengan Allah, wa huwa Allah as-sami'u, zat yang mendengar, al-basir maha melihat. Ayo, sisi mana yang 20 ini yang menyesatkan? Apakah mengatakan Allah itu tidak sama dengan makhluknya itu dikatakan sesat? Sifat wajib yang kelima, qiyamuhu binafsi, Allah berdiri sendiri, itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat ke-355. Itu
Ya, ini yang terkenal dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini di sini al-hayyul al-qayyum ini adalah dalil sifat qiyamuhu nafsi. Allah berdiri sendiri, adanya Allah tidak dibantu orang lain. Nah, ini ayo sesatnya di mana? Di sisi mana sesatnya? Ayo pakai akal sehat, jangan hanya bisa ngomong, bisa ngeritik, tidak bisa mendatangkan dalilnya, argumentasinya pakai dalil. Kemudian wahdaniyat, ini dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama. Sifat yang keenam adalah wahdaniyat, Allah Maha Esa. Ini dalilnya dalam surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, huwa adapun Allah, Allah ialah Allah, ahadun ialah satu. Tuhan itu satu. Ya. Sehingga dalam kitab Ijanud Daruri itu ahad, wahdaniyat itu dibagi tiga. Itu wahdaniyat fizzat, Allah satu dalam zatnya. Yang dimaksud oleh yang kemarin yang pernah saya bahas itu, satu dalam zatnya Allah tidak tersusun dari anggota badan. Wahdaniyat sifat artinya sifat Allah itu satu, satu persatu, tidak mempunyai sifat ganda. Wahdaniyat fil af'al, Allah lah yang hanya bisa melakukan sesuatu. Itu namanya wahdaniyat. Kemudian kudrat, Allah mempunyai sifat kudrat, mampu melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan. Itu dalilnya dalam surat Hud ayat keempat. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepada Allah tempat kembalinya kalian, dan dialah Allah terhadap setiap sesuatu qadirun, ialah mampu. Nah, ini dalil sifat kudrat, bahwa qadirun, qadirun sama dengan qadirun, ya. Dalil sifat kudrat, Allah mampu melakukan sesuatu tanpa ada paksaan dari pihak lain. Ini dalilnya dalam surat Hud ayat keempat. Kudrat iradat, iradat dalilnya dalam surat Yasin ayat ke-84. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada. Nah, ini idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja perintah Allah itu ketika hendak menciptakan sesuatu, ay yaqula, beliau Allah berkata lahu kepada syai' kun fayakun, jadilah kamu, maka jadi barang syai' tersebut. Ay arada, ini arada yuridu iradatan. Ini kalau ditasrif. Tapi saya paham kalau kalian Salafi Wahabi itu Salafi KW tidak bisa, tidak punya ilmu seperti ini. Aroda ini apa artinya? Ilmu tasrif ini, ilmu sorof. Aroda yuridu iradatan wa muradan fa huwa muridun wa dzaka muradun. Di aroda ini irada, aroda yuridu iradatan, Allah mempunyai sifat iradat, artinya berkehendak. Allah berkehendak, tidak ada yang menghalangi. Kehendak Allah pasti bisa terjadi, pasti terjadi kehendak Allah itu, ya. Ini sifat dalil sifat iradah ada dalam surat Yasin ayat ke-84. Sisi mana yang sesat silakan, dan tolong jangan hanya menjawab dengan congor saja, jawabnya pakai referensi, pakai dalil. Kemudian sifat berikutnya yaitu sifat qudrat iradat ilmu.
Allah mempunyai sifat ilmu, artinya Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang sudah atau yang belum terjadi, itu Allah ketahui semuanya. Dalilnya dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan saya jadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Li ta'arafu, ini kan, ini berkaitan dengan kita, supaya saling mengenal satu sama lain, bukan saling membid'ah-bid'ahkan. Nah, di sini kalian bertentangan dengan ayat. Apa yang kalian katakan kalian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu justru kalian itu menentang Al-Quran dan Sunnah. Perintah Allah di sini itu li ta'arafu, untuk saling mengenal satu sama lain, justru kalian itu membid'ah-bid'ahkan, mensyirikan amalia orang lain. Ini kalian sudah bertentangan dengan ayat ini. Inna akramakum indallah atqakum, sesungguhnya paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa dari di antara kalian. Bukan yang paling merasa sunnah, paling merasa baik sendiri, itu yang mulia di sisi Allah, tapi akramakum indallah atqakum, yang paling takwa. Orang yang takwa kepada Allah tidak mungkin menyalah-nyalahkan orang lain, membid'ah-bid'ahkan amalan orang lain, itu ya. Dan dalil yang ini, innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah alimun, ialah mengetahui, khabirun, maha ya mengetahui juga, ini alim. Nah, ini dalil sifat ilmu. Ilmu itu Allah maha mengetahui segala sesuatu, yang nampak, yang tidak nampak ya. Yang nampak bagi manusia atau yang tidak nampak, yang terang dengan yang samar, yang belum ada, yang sudah ada, itu semuanya diketahui oleh Allah. Allah itu pengetahuan Allah tanpa melalui seorang guru. Kemudian hayat, sifat hayat ini kembali lagi pada surat ayat kursi tadi ya. Ada dalam ayat kursi ini tadi itu ayat ke 355, Allahu la ilaha illa wal hayyu. Jadi Allah maha hidup, hidupnya Allah bila ruhin wa nafasin wala damin. Allah hidup tanpa nafas, tanpa ruh, tanpa darah ya. Mana sesatnya? Dalilnya Al-Quran semua ini. Terus sama, Allah mempunyai sifat. Nah, ini banyak dalilnya tentang sifat sama ini. Sama Allah maha mendengar, yaitu dalilnya terdapat pada surat Surah ayat ke-11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, itu sama, itu sami, Allah maha mendengar, dapat mendengar sesuatu, baik yang bersuara atau yang tidak bersuara, suara yang keras dan yang nyaring atau yang pelan, itu semuanya didengar oleh Allah. Sama basor, ini juga dalam surat Surah ayat ke-11. Allah maha melihat ya. Allah melihat tanpa kelopak mata, tanpa biji mata. Artinya Allah melihat, penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluknya ya. Sami'ul basir, Allah maha melihat. Bisa dipahami bersama bagi saudara Salafi Wahabi, mana sesatnya yang menyesatkan umat Islam, menyesatkan, hadirkan, datangkan dalilnya, referensinya, disertakan dalil, jangan hanya omong kosong. Kalam, kemudian sifat Allah yang berikutnya lagi adalah sifat kalam, Allah berbicara. Ini dalam surat An-Nisa ayat ke-164. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsus 'alaik.
naqsushum alaik wa kallamallahu Musa taklima, dan kepada utusan-utusan qad qasasnahum, yang sungguh kami telah ceritakan kepada mereka, menceritakan mereka alaika kepadamu min qablu dari sebelumnya, dan utusan yang lam naqsushum alaik, dan para utusan yang belum saya ceritakan kepada kamu Muhammad. Wa kallamallahu, dan Allah berfirman kepada Musa takliman, dengan betul-betul berfirman. Ini dalil dari sifat Allah kalam, Allah maha berbicara. Kalamullah bila ta'lifin, bila sautin, wala harfin, wala tarkibin. Allah kalamullah itu tidak tersusun, kemudian tanpa bahasa, tanpa huruf nafsiyah, sifat yang khusus dimiliki oleh Allah. Kemudian kita baqa mukhalafatul hawadisi wa nuhu bi nafsi, itu adalah sifat salbiyah. Kemudian wadaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam, itu adalah sifat ma'ani, yaitu sifat-sifat, semuanya itu adalah sifat-sifat Allah. Maknawiyah, yaitu sifat-sifat yang implementasi dari sifat ma'ani tersebut, dan itu sifat maknawiyah itu adalah merupakan membuktikan bahwasanya Allah betul-betul membuktikan sifat ma'aninya. Pemirsa, Bapak Ibu TSTV yang dirahmati oleh Allah, terutama saudara Salafi Wahabi, ya, tolong kalian yang menyesatkan akidah sifat wajib yang 20 ini, sifat Allah yang 20 ini, di sisi yang mana yang menyesatkan, dan tolong dalilnya. Barangkali ada larangan dalam Al-Quran atau dalam Sunnah tentang pelarangan pembagian sifat wajib yang 20. Nah, kemudian tadi saya baru melihat ada komentar lagi yang mengatakan Rasulullah tidak mengajarkan sifat wajib 20. Oke, betul. Saya juga tanya, Rasulullah juga tidak mengajarkan taksimut tauhid, tidak mengajarkan tauhid dibagi 3 yang kalian sebut dengan tri tauhid. Itu tidak diajarkan Nabi, dan itu bukan akidahnya Nabi. Kalian kira sifat kalian yang benar, kalian kira sifat tri tauhid itu diajarkan Rasulullah? Gak ada kan? Pernah saya datangkan dalil tentang pembagian tauhid menjadi 3. Ternyata ulamanya sendiri tidak dapat mendatangkan dalil tentang pembagian tauhid menjadi 3, ya. Kalau sifat wajib yang 20, ya, ini saya sudah datangkan dalilnya lengkap. Nah, dalilnya lengkap. TV Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, demikianlah tanggapan saya tentang komentar yang mengatakan bahwasanya sifat 20 itu pun disesatkan umat Islam Nusantara. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberi pemahaman, bisa menambahkan wawasan, dan menjadi ilmu manfaat barokah bagi kita bersama, dan dapat menyadarkan saudara kita Salafi Wahabi. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.